Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Nur Hasanah. Saya mahasiswa Universitas Pamulang dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai tentang struktur pasar yang akan dijelaskan sebagai berikut ini. Kali ini saya akan membahas mengenai tentang struktur pasar, di mana saya akan membahas tentang seputar pasar. Di dalam struktur pasar terdapat adanya bentuk-bentuk pasar dan peran pasar dalam perekonomian. Sebelum saya membahas kedua hal tersebut, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari struktur pasar. Struktur pasar adalah penggolongan produsen ke dalam beberapa bentuk pasar berdasarkan pada ciri-ciri dan jenis produk yang dihasilkan. Itu merupakan pengertian dari struktur pasar. Kemudian, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari pasar. Pasar merupakan tempat bertemunya antara konsumen dan produsen yang melakukan transaksi jual beli. Itu merupakan pengertian dari suatu pasar. Kemudian saya lanjut membahas mengenai tentang bentuk-bentuk pasar. Bentuk-bentuk pasar dibagi menjadi dua. Yang pertama, pasar barang, dan yang kedua, pasar input. Pasar barang merupakan pasar yang memperjualbelikan barang atau jasa yang merupakan output atau hasil dari kegiatan produksi. Sedangkan pasar input adalah pasar yang menawarkan faktor-faktor produksi. Kali ini saya akan membahas terlebih dahulu mengenai pasar barang. Pasar barang dibagi menjadi dua. Yang pertama, pasar persaingan sempurna, dan yang kedua yaitu pasar persaingan tidak sempurna. Di sini saya akan terlebih dahulu membahas tentang pasar persaingan sempurna yang akan dijelaskan sebagai berikut ini. Pasar persaingan sempurna adalah suatu bentuk interaksi antara permintaan dan penawaran yang ditandai dengan produsen dan konsumen sangat banyak dan hampir tidak terbatas. Nah, itu merupakan pengertian dari pasar persaingan sempurna. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna yang pertama yaitu produsen dan konsumen yang sangat banyak, yang kedua yaitu barang yang bersifat homogen. Ketiga, bebas keluar masuk penjual dan pembeli, dan yang terakhir, penjual dan pembeli mengetahui keseluruhan pasar. Ini merupakan salah satu contoh pasar persaingan sempurna, yang dimana semua pedagang menjual barang yang sama di suatu pasar. Jadi, pasar persaingan tidak sempurna adalah pasar yang jumlah penjual dan pembeli tidak sebanding atau seimbang. Bentuk-bentuk pasar persaingan tidak sempurna yaitu pasar monopoli, pasar oligopoli, pasar monopolistik, pasar monopsoni, dan pasar oligopsoni. Pasar monopoli yang contohnya dapat dilihat di sini. Yang kedua yaitu pasar oligopoli yang contohnya dapat dilihat di sini. Yang ketiga yaitu pasar monopolistik yang contohnya dapat dilihat di sini. Yang keempat yaitu pasar monopsoni yang contohnya dapat dilihat di sini. Dan yang terakhir yaitu pasar oligopsoni yang contohnya dapat dilihat di sini. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai pasar input. Ternyata pasar input itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu pasar faktor produksi alam, yang kedua yaitu pasar tenaga kerja, dan yang terakhir yaitu pasar modal. Saya akan menjelaskan mengenai tentang peran pasar dalam perekonomian. Pasar sangat begitu berperan dalam perekonomian, dan peran pasar dalam perekonomian dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu pasar sebagai sarana distribusi, yang kedua yaitu pasar sebagai pembentuk harga, dan yang ketiga yaitu pasar sebagai sarana promosi. Pesan materi kali ini